Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share, dan bagikan kepada teman-teman kalian agar video ini bermanfaat bagi kita semua. Karena sebaik-baiknya manusia, ia mempelajari Al-Quran dan mengajarinya kepada semua orang. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar tidak salah paham. Inilah kisah Amr bin As, merupakan salah satu tokoh Quraisy yang paling gencar menghalangi dakwah Nabi SAW dan menyiksa orang-orang yang lemah yang masuk Islam. Karena itu Nabi SAW sempat berdoa kepada Allah agar menurunkan azab kepada 3 orang yang salah satunya adalah Amr bin As, tetapi kemudian turun ayat yang melarang Nabi SAW melakukan hal itu, yakin mendoakan keburukan bagi manusia. Surat Ali Imran ayat 128. Amr bin As memiliki kemampuan yang tinggi di bidang politik dan strategi. Karena itu ia menyadari bahwa dengan dikukuhnya perjanjian Hudaybiyah, agama Islam yang dibawa Nabi SAW akan mencapai ketinggian yang tidak mungkin bisa dibendung lagi oleh orang Quraisy. Tetapi teman-temanku sekalian, pengamatan dan prediksi yang tajam ini belum cukup untuk membawanya kepada Islam. Ia justru berkata kepada teman-temannya ataupun teman-teman dekatnya, "Marilah kita bergabung dengan Raja Najasyi di Habasyah dan menjadi anak buahnya. Jika Muhammad menang atas kaum Quraisy, kita sudah ada di sisi Najasyi. Tapi jika kaum kita sudah ada di Najasyi, tapi jika kaum kita sudah menang, kita yang menang, maka kita adalah orang yang telah mereka kenal. Tidak ada sikap yang muncul dari mereka terkecuali kebaikan saja." Teman-temannya itu menyetujuinya. Amr bin As memang telah cukup dikenal oleh Najasyi, Raja Habasyah, karena ia pernah menjadi duta kaum Quraisy ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Ia memanfaatkan hubungan baiknya ini agar bisa terselamatkan ketika pertentangan dua kubu kaum Quraisy dan orang-orang Islam makin memuncak. Amr membawa kulit-kulit yang disama, salah satu barang yang sangat disukai Najasyi, sebagai hadiah dalam jumlah yang cukup besar. Setibanya di Habasyah dan bersiap menghadap Najasyi tanpa utusan Nabi SAW, Amr bin As ataupun Amr bin Umayyah ad-Dahmari masuk menemui Najasyi berkaitan dengan keberadaan Ja'far bin Abu Thalib dan kaum muhajirin lainnya di Habasyah. Setelah Amr bin Umayyah keluar dari majelis Najasyi, Amr bin As memasuki ruangan. Ia bersujud seperti yang selama ini dilakukannya, dan Najasyi menyapanya, "Selamat datang sahabat karibku. Apakah engkau membawa hadiah dari negerimu untukmu ataupun untukku?" Ketika Amr menyerahkan hadiah kulit-kulit tersebut, tampak sekali kegembiraan dan ketakjubkan ataupun Raja Najasyi, apalagi jumlahnya cukup banyak. Pada saat melihat utusan Nabi SAW datang, muncul niat Amr untuk membunuh sahabat Nabi SAW itu. Maka ia berkata kepada Najasyi, "Wahai tuanku, aku melihat seseorang lelaki yang baru keluar dari majelis ini. Ia adalah utusan dari lelaki yang menjadi musuh kami. Serahkanlah ia padaku untuk kubunuh. Karena lelaki itu Muhammad telah banyak menghina dan melecehkan pemuka-pemuka kami." Mendengar permintaan Amr ini, Najasyi sangat marah, dan Amr menangkap ekspresi itu dan ia sangat ketakutan. Kalau saja saat itu bumi terbelah, rasanya ia ingin memasukinya agar terhindar dari kemarahan Najasyi. Karena itu buru-buru ia berkata lagi, "Tuanku, demi Allah, aku mengira Tuan tidak menyukai permintaanku itu." Najasyi berkata, "Apakah engkau meminta aku menyerahkan utusan dari seseorang lelaki yang didatangi malaikat Jibril, sebagaimana ia datang kepada Musa agar engkau bisa membunuh utusan itu? Wahai Najasyi, apakah ia memang
orang yang seperti itu?" tanya Amr. Amr bin As tentulah tidak mengerti bahwa telah beberapa hari lamanya utusan Rasulullah SAW tersebut tinggal di Habasyah, dan salah satu misinya adalah membawa surat beliau untuk menyeru Najasyi untuk masuk Islam ataupun untuk memeluk Islam. Dan ia telah menyebutnya dengan tangan terbuka. Bahkan Najasyi telah mewakili Rasulullah SAW melamar Ummu Habibah binti Abu Sufyan untuk menjadi istri beliau. Najasyi berkata, "Kecelakaan bagimu, hai Amr, taatilah aku dan ikutilah dia, Nabi SAW, karena sesungguhnya dia berada di atas kebenaran, dan dia akan memperoleh kemenangan dari siapapun yang menantangnya, sebagaimana Musa bin Imran memperoleh kemenangan atas Fir'aun dan bala tentaranya." Mendengar ucapan Najasyi ini, seperti ada kilat yang menyambar hatinya, tetapi sekaligus membuka mata hatinya hingga hidayah Allah SWT meneranginya. Amr berkata kepada Najasyi, "Maukah engkau membaiat aku atas Islam untuknya?" "Baiklah," kata Najasyi, dan ia membaiat Amr untuk memeluk Islam. Amr keluar dari majelis Najasyi dengan pandangan tentang Nabi SAW yang jauh berbeda dengan ketika ia memasukinya. Tetapi ia masih menyembunyikan keislamannya dari sahabat-sahabatnya yang menunggu di luar, dan mengajak mereka kembali ke Mekah dengan dalih misinya gagal. Diam-diam ia berencana menemui Nabi SAW di Madinah untuk menyatakan dan mengukuhkan keislamannya. Beberapa kemudian, di suatu pagi yang masih cukup gelap, Amr bin As meninggalkan kota Mekah menuju Madinah hingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Tetapi ketika sampai di hadah suatu tempat antara Mekah dan Thaif, Amr melihat dua orang yang telah berjalan mendahuluinya meninggalkan kota Mekah ketika keduanya beristirahat. Salah satunya dari mereka menambatkan tunggangannya dan satunya lagi masuk ke kemah. Setelah makin dekat, ternyata orang itu Khalid bin Walid. Amr pun bertanya, "Hendak kemanakah engkau, hai Abu Sulaiman?" Khalid menjawab, "Kalau akan ke Madinah menemui Nabi SAW untuk masuk Islam." Tak lama kemudian, orang yang di dalam kemah keluar. Ternyata Utsman bin Talha. Amr gembira sekali karena bertemu dengan teman-teman seperjuangannya di dalam kekafiran yang bermaksud sama untuk memeluk Islam. Mereka pun sepakat untuk bersama-sama menyampaikan baiat keislaman di hadapan Nabi SAW. Mereka bertiga sampai di Madinah di awal bulan Safar tahun 8 Hijrah selepas asar. Mereka mendekati masjid Nabi SAW. Tanpa kegembiraan Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya melihat kedatangannya, beliau bersabda, "Mekah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita." Terdengar juga seseorang sahabat lainnya berkomentar, "Seluruh penduduk Mekah akan tunduk kepada beliau karena dua lelaki ini." Amr merasa bahwa yang dimaksud dua orang itu adalah dirinya dan Khalid bin Walid. Pertama, Khalid bin Walid yang berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Amr menyusul dan diikuti oleh Utsman bin Talha. Amr berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berbaiat kepadamu agar diampuni dosa-dosaku yang terdahulu." Lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai Amr, berbaiatlah karena sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa yang terdahulu, dan hijrah juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu." Sejak keislamannya, ia pun terjun dalam beberapa pertempuran bersama Rasulullah SAW. Tetapi jiwa pemimpin dan kelicikan strateginya baru menonjol zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan ia terkenal dengan sebutan penakluk Mesir, karena pasukan yang dikomandainya berhasil mengalahkan dan mengusir pasukan Romawi dari sana, dan akhirnya Mesir menjadi salah satu negara yang menjadi ikon Islam sampai sekarang.
Sebuah peristiwa menarik terjadi dalam pertempuran melawan pasukan Romawi di Mesir. Riwayat lain menyebutkan peristiwa ini terjadi di Perang Yarmuk di Syria, juga melawan pasukan Romawi. Amr bin As sebagai komandan pasukan muslimin yang mengepung benteng Romawi diundang oleh komandan benteng Artavon untuk berunding. Sebenarnya undangan ini hanya jebakan belaka. Mereka telah menyiapkan perangkap. Jika Amr bin As kembali dari pertemuan tersebut, mereka akan menimpakan batu-batu yang telah disiapkan hingga ia tewas. Tanpa prasangka apa-apa, Amr memenuhi undangan tersebut. Telah terjadi beberapa kesepakatan, Amr kembali, tetapi ia menangkap suatu gejala yang tidak semestinya di luar ruangan. Ia melihat beberapa gerakan di atas benteng yang mencurigakan, padahal ia akan lewat di bawahnya. Sadarlah Amr bahwa ia masuk dalam jebakan mereka. Ia berpikir cepat, kemudian kembali menemui Artavon dan berkata, "Wahai Artavon, di markasku di sana menunggu beberapa sahabat utama Rasulullah SAW. Merekalah yang paling didengar pendapatnya oleh Khalifah Umar jika mengambil keputusan penting. Karena itu, aku ingin membawa mereka ke sini untuk memantapkan kesepakatan kita ini." Artavon terpancing dengan siasat Amr yang sebenarnya hanya bohong semata. Ia berpikir kalau bisa membunuh beberapa tokoh orang muslim sekaligus, sebaiknya ditunda saja sampai mereka semua datang. Apalagi sepertinya orang ini, Amr bin As, bukankah pemimpin tertinggi dari pasukan muslim tersebut? Ia segera memberi kode tertentu kepada prajuritnya untuk menunda atau membatalkan rencananya, dan Amr bisa keluar dari benteng dengan selamat. Ia tersenyum dalam hati melihat Artavon termakan muslihatnya. Keesokan harinya, Amr mengerahkan pasukan menyerbu benteng Mesir dengan semangat membara. Sementara itu pasukan Romawi yang justru tidak siap dengan serangan tersebut, mereka beranggapan kalau para pemimpin pasukan muslim seperti yang dikatakan Amr masih akan datang untuk menantangkan perundingan. Akibatnya mereka dengan memudah dikalahkan dan benteng tersebut jatuh ke tangan kaum muslimin berkat kepemimpinan Amr bin As. Amr bin As adalah tipikal seorang negarawan ulung dan mempunyai ambisi dalam kekuasaan. Namun demikian, ia termasuk orang yang amanah. Karena itu Umar bin Khattab tetap mempercayainya memegang jabatan gubernur Mesir walaupun ia hidup bergelimang harta. Tetapi tentu saja ia dalam pengawasan yang ketat dari Umar. Pernah ia hidup terlalu berlebihan dari kekayaan yang dimilikinya. Segera saja Umar mengirim utusan yakin Muhammad SAW, ataupun bukan Nabi Muhammad tetapi Muhammad bin Masalamah, dan memerintahkan harta Amr dibagi dua, separuh untuk Amr bin As dan separuhnya lagi diserahkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Secara umum, Amr pun dengan senang hati menerima keputusan Umar tersebut. Ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muayyah, pena takdir membawa Amr bin As pada pilihan berpihak Muawiyah. Tentu dengan alasan dan motivasi yang hanya diketahui oleh Amr. Yang jelas, peran Amr bin As sangat besar dalam memenangkan Muayyah atas Ali bin Abi Thalib, walaupun dengan cara dan jalan yang tidak sepenuhnya benar. Dengan cara siasat dan muslihat yang memang sangat dikuasai oleh Amr bin As. Dalam pertempuran Siffin, ketika pasukan Muawiyah terdesak dan hampir dikalahkan oleh pasukan Ali, Amr menyarankan kepada Muawiyah untuk mengangkat Al-Quran dengan pedang atau tombaknya dan berteriak untuk bertakhim, berhukum dengan Al-Quran. Siapa tahu bahwa Ali bin Abi Thalib orang yang sangat mengenal dan menghargai Al-Quran. Bahkan ia termasuk salah satu dari pemimpin para penulis dan penghafalnya.
salah satu dari 5 orang, yakni Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubayyah bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Begitu sasarannya tersebut dilaksanakan Muawiyah, Ali memerintahkan pasukannya untuk menghentikan serangan kepada pasukan Muawiyah. Banyak sekali kecaman dari sahabat dan tentaranya atas sikapnya ini, tetapi Ali tak bergeming. Pada dasarnya Ali memang tidak menghendaki peperangan tersebut terjadi, dan ia juga bukan tipikal orang yang ambisius dengan kemenangan, kekuasaan, dan jabatan. Maka ketika jalan perundingan yang diminta apalagi berhujah dengan Al-Quran, serta merta Ali menyetujuinya. Masing-masing pihak mengirimkan juru runding. Muawiyah mengirimkan Amr bin As dan Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari. Sesungguhnya Ali ingin mengirimkan Abdullah bin Abbas karena ia telah mengenal dengan baik karakter Amr bin As yang suka bersiasat, dan itu akan bisa diimbangi oleh Ibnu Abbas. Sementara Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat soleh yang selalu saja husnuzon pada orang lain. Tapi karena mayoritas pasukan yang menghendaki Abu Musa, Ali menyetujuinya. Dalam perundingan dua tokoh sahabat yang berbeda karakter ini, disepakati bahwa kedua pemimpin harus meletakkan jabatannya terlebih dahulu. Kemudian dia adakan pemilihan langsung terhadap salah satu dari keduanya. Siapa yang dibaiat lebih banyak, dialah yang berhak menjadi khalifah. Masing-masing wakil pihak harus berpidato di hadapan seluruh pasukan dan melepaskan jabatan yang dikawalinya. Baru-baru setelah itu bisa dilaksanakan pemilihan. Abu Musa menerima perundingan tersebut dengan segala prasangka baiknya kepada Amr bin As. Abu Musa menuruti permintaan Amr untuk berpidato pertama kali dan menanggalkan jabatan khalifah dari Ali. Setelah Abu Musa turun dari podium, Amr bin As menggantikan berpidato. Ia berkata, sesungguhnya Abu Musa telah menanggalkan jabatan khalifah dari pemimpinnya, Ali bin Abi Thalib, dan saya pun menyatakan hal yang sama. Selanjutnya, dengan ini saya menetapkan Muawiyah sebagai khalifah dan Amirul Mukminin yang bertanggung jawab atas penuntutan darah Khalifah Utsman bin Affan. Hendaklah kalian berbaiat kepadanya. Abu Musa al-Asy'ari terpengaruh kaget dengan perkataan Amr bin As. Sama sekali ia tidak menyangka muslihat tersebut. Sementara Ali tampak tenang, sepertinya ia telah menduga hasil dari pertemuan dua tokoh tersebut. Pasukan Ali yang sebelumnya telah terpecah belah karena penghentian pertempuran yang diambang kemenangan makin kacau balau. Sebagian terbalik memusuhi Ali, sebagian lagi keluar dari pasukan utama. Inilah pesan besar Amr bin As dalam membalik keadaan dari kekalahan total menjadi kemenangan pihak Muawiyah atas pihak Ali bin Abi Thalib. Tetapi menjelang ajalnya di tahun 43 Hijriah, ketika itu ia menjabat gubernur Mesir di masa pemerintahan Muawiyah. Seolah-olah ia menyadari semua langkah-langkah keliru dalam bersiasat dan bermuslihat, dan ia berdoa, "Ya Allah, aku ini orang-orang yang tak luput dari kesalahan. Mohon Engkau maafkan aku. Ini orang yang tak sunyi dari kelemahan. Mohon Engkau memberikan pertolongan. Jika Engkau tidak melimpahkan rahmat karunia-Mu, celakalah nasibku ya Rabbi." Nah, itulah sekilas tentang kisah Amr bin As. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari sebuah kisah ini. Amin ya rabbal alamin.